Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifian Marta Adi Prakosa, NIM 235, NIM 235 dari Fakultas Teknik Industri, jurusan Teknik Mesin, Universitas Islam Indonesia. Jadi di sini saya mendapatkan tugas akhir semester membuat proposal dengan judul perancangan alat perantau padi bertenaga surya ramah lingkungan untuk petani. Latar belakangnya, proses perantakan padi tradisional memiliki banyak kelemahan, sementara alat konvensional lebih efisien tetapi mahal, tidak ramah lingkungan, dan sulit diangkut. Sebagai solusi, pemanfaatan energi material yang melimpah di Indonesia menawarkan alternatif ramah lingkungan. Inovasi seperti alat perontok padi bertenaga surya dapat meningkatkan kesejahteraan petani kecil, efisiensi kerja, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang alat perontok padi bertenaga surya yang efisien, terjangkau, dan sesuai kebutuhan petani kecil di Indonesia. Rumusan masalah: bagaimana merancang dan mengembangkan mesin perontok padi bertenaga surya yang efisien, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan petani skala kecil di Indonesia. Jadi dengan cara pemilihan desain yang sederhana, mesin perontok padi harus didesain agar mudah digunakan dan diperbaiki oleh petani dengan keterampilan dan pengetahuan petani tersebut. Yang kedua, apa saja kendala teknis dan non teknis dalam penerapan mesin perontok padi bertenaga surya di pedesaan Indonesia. Eh, Contoh kendala teknis adalah keterbatasan infrastruktur tenaga surya. Meskipun energi surya memiliki potensi besar di Indonesia, daerah pedesaan seringkali kekurangan infrastruktur teknologi energi terbarukan ini, seperti kurangnya stasiun pengisian baterai atau distribusi panel surya. Untuk kendala non teknisnya, eh, seperti contoh biaya awal yang tinggi. Meskipun mesin perontok padi bertenaga surya mengurangi biaya operasional jangka panjang, biaya awal untuk membeli mesin ini eh, dibilang masih cukup tinggi harganya bagi petani kecil, sehingga akses ke mesin ini terbatas. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan keterbatasan dan keterjangkauan mesin perontok padi bertenaga surya bagi petani dengan adanya eh, pelatihan program dan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat penggunaan mesin perontok padi bertenaga surya, cara mengoperasikannya, serta cara perawatan dan perbaikannya. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini difokuskan pada perancangan mesin perontok padi mini yang menggunakan tenaga surya. Yang kedua, mesin dirancang untuk merontokkan padi dengan kapasitas misal 50 kilo per jam dalam satu kali proses. Yang ketiga, menggunakan panel surya, contoh monokristalin dengan kapasitas 200 watt. Yang keempat, fokus pada petani skala kecil dengan lahan sawah kurang dari misal 1 hektar. Yang kelima, tidak membahas perhitungan. Dan keenam, tidak melakukan perbuatan desain alat pada software. Nah, selanjutnya, tujuan penelitian atau perancangan. Tujuan dari perancangan yang dilakukan adalah: satu, merancang sistem mekanisme perontok padi yang efektif dan efisien dengan tingkat kerusakan bulir padi minimal. Jadi, desain ini dirancang dengan sedemikian rupa agar uh, perontok padi saat digunakan tidak mengurangi tingkat kerusakan padi dan bulir padi tersebut memiliki mutu yang tinggi. Yang kedua, merancang sistem penggerak mesin yang optimal dengan memanfaatkan energi matahari secara maksimal. Jadi, baiknya mesin penggerak eh, mesin perontok padi ini digunakan saat cuaca terik matahari yang sangat eh, tinggi, saat panas. Jadi pengisian daya serap dan pengisian dayanya lebih optimal. Yang ketiga, merancang desain mesin yang nantinya mudah dioperasikan oleh petani. Yang keempat, mengevaluasi dampak penggunaan mesin perontok padi bertenaga surya terhadap pendapatan petani. Selanjutnya, manfaat penelitian atau perancangan. Membuat alat produk perontok padi menggunakan tenaga surya berdasarkan kebutuhan pengguna. Manfaat yang diperoleh dari perancangan yang dilakukan antara lain sebagai berikut.
Satu, penggunaan mesin perontok padi bertenaga surya dapat mengurangi biaya produksi petani, terutama biaya tenaga kerja dan bahan bakar. Nah, jadi tujuan pembuatan perontok padi bertenaga surya yaitu agar petani itu tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk membayar tenaga kerja dan membeli bahan bakar. Yang kedua, mesin perontok padi dirancang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses perontokan, mengurangi waktu kerja, dan meminimalkan kerusakan bulir padi. Tiga, penggunaan energi surya yang ramah lingkungan akan memberikan dampak positif sebagai memastikan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Karena eh, perontok padi bertenaga surya ini tidak menggunakan bahan yang eh, menimbulkan eh, bahaya. Contoh lain di kebakaran atau peristiwa yang tidak diinginkan yang lainnya. Misalnya kajian pustaka, kita lanjut saja pada dasar teori perancangan. Perancangan adalah tahap dalam siklus pengembangan sistem yang dilakukan setelah analisis kebutuhan. Bertujuan merancang sistem sesuai kebutuhan pengguna. Proses ini mencakup perencanaan berbagai komponen untuk menghasilkan sistem yang optimal berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Nah, yang kedua, tanaman padi. Padi merupakan tanaman pangan utama bagi lebih dari setengah penduduk dunia, termasuk Indonesia, di mana padi menjadi sumber energi karbohidrat serta mendukung kehidupan jutaan petani kecil. Nah, pada tahun 2012, gabah kering di Indonesia mencapai 68,9 juta ton, meningkat 4,31% dari 2011 berkat pengolahan lahan yang baik, pemilihan varietas, serta sistem tanam seperti di bawah. Pola tanam dan pemilihan bibit berperan penting dalam meningkatkan produksi padi. Mutu bibit dipengaruhi oleh umur, persamaian, bibit terlalu tua dan muda dapat menurunkan hasil. Pengaturan jarak tanam juga penting untuk memastikan setiap tanaman mendapatkan faktor pendukung pertumbuhan secara merata. Mesin perontok padi bertenaga surya. Perontok padi secara manual sering menyebabkan kehilangan hasil. Kualitas gabah rendah dan membutuhkan banyak tenaga. Mesin diesel lebih efisien tetapi mahal, mencemari lingkungan, dan kurang praktis. Sebagai alternatif, tracer bertenaga surya dirancang menggunakan panel surya untuk menghasilkan listrik dan motor DC Bus yang hemat perawatan serta efisien. Teknologi ini mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendukung pengurangan emisi karbon secara global. Kapasitas kerja. Kapasitas kerja kemampuan untuk menghasilkan suatu atau daya produksi, sementara kerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari nafkah dengan menggunakan tenaga fisik. Selanjutnya, perancangan dan pembuatan. Dalam sebuah perancangan dan pembuatan diperlukan alat dan bahan yang digunakan berikut. Hmm, adalah alat satu, las. Las digunakan untuk menyambungkan besi besi satu ke besi yang lainnya. Kedua, gerinda untuk memotong besi. Tiga, obeng dan kunci untuk mengencangkan baut-baut. Yang keempat, meteran untuk mengukur panjang besi yang akan dipotong. Lima, laptop untuk mendesain atau membuat perancangan. Enam, itu eh, SolidWorks, aplikasi yang digunakan. Bahan bahan yang digunakan di sini ada panel surya, fungsinya sebagai sumber energi utama. Yang kedua, motor listrik sebagai penggerak. Ketiga adalah penyimpanan energi, baterai. Empat tuh besi, eh, bahan utama untuk membuat rangka. Yang kelima, puli bel, eh, puli dan bel sebagai transmisi daya. Yang keenam ada inverter. Inverter pengubah arus searah DC dari baterai menjadi arus bolak-balik AC. Yang ketujuh, pengontrol pengisian baterai. Pengontrol pengisian baterai fungsinya sebagai pelindung baterai. Yang kedelapan, mekanisme perontok sebagai pemisah bulir padi dan gabah. Yang kesembilan, saklar dan kabel untuk mengontrol aliran listrik. Yang kesepuluh, laker. Fungsi laker adalah mengurangi gesekan dan mendukung beban pada komponen yang berputar. Dari desain, hasil yang diinginkan: satu, mesin perontok padi bertenaga surya dengan satu mesin harus mampu memproses
50 kilo padi per jam. Yang kedua, mesin perontok padi bertenaga surya dengan ukuran minimalis. Yang ketiga, menggunakan material yang kuat namun ringan untuk memudahkan pemindahan alat. Eh, Kenapa mesin diproses dibuat dengan hanya mampu memproses 50 kilo padi per jam. Nah, karena desainnya minimalis, dirancang dengan skala kecil kan, jadi hanya mampu memproses 50 kilo padi per jam. Yang kedua, dibuat minimalis agar memudahkan para petani membawanya. Nah, jika alat itu dibawa ke rumah dan eh, mengantisipasi jika jalan menuju ke sawah itu sempit dan sawah tersebut sedikit jauh, agak ke tengah. Yang ketiga, menggunakan material yang kuat namun ringan untuk memudahkan pemindahan alat. Nah, jadi agar memudahkan petani tidak membutuhkan banyak orang dalam memindahkan dan mengangkat alat tersebut. Metode penelitian, studi literatur, observasi lapangan, perancangan mesin, dan evaluasi desain. Studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan meninjau berbagai referensi atau sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan observasi lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena atau objek penelitian di lokasi yang relevan. Yang ketiga, perancangan mesin. Perancang mesin adalah metode penelitian yang fokus pada proses perancangan dan pembuatan desain mesin atau alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kelima, yang keempat, evaluasi desain. Metode penelitian yang digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas desain yang telah dibuat, baik itu desain produk, sistem, atau mesin. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.